Halo teman-teman Magic Diary semua. Terima kasih sudah kembali lagi ke channel ini. Kali ini kita akan membaca bacaan tentang potensi diri terdalam yang perlu kalian kembangkan. Jadi seperti yang kita tahu, setiap manusia yang lahir di bumi ini pasti diberikan potensi-potensi atau benih atau biji sesawi yang bisa dia kembangkan dalam hidupnya. Tapi terkadang ada yang pekerjaannya sesuai sama potensi tersebut, ada juga yang enggak. Nah, ini kira-kira kita akan mengupas tuntas apa sih potensi diri terdalam kamu itu yang bisa dikembangkan, yang mungkin dapat sangat membantu perkembangan kehidupan kamu di bumi ini. Oke, semoga kalian suka dengan readingannya. Di sini kita ada 3 pilihan kartu. Silahkan pilih, ada pile 1, 2, atau 3. Coba pertajam intuisi kalian dengan cara bisa atur nafas dulu, meditasi dulu, 4 hitungan tarikan nafas, 4 hitungan tahan nafas, 4 hitungan buang nafas, lakukan 2 kali pengulangan. Lalu biasanya yang terasa hangat di layarmu yang mana antara 3 kartu ini, atau yang terang secara penglihatan batin kamu, gitu ya. Silahkan dipilih pile 1, 2, atau 3. Kalau udah, kita akan lanjut ke pile nomor 1. Oke, see you. Halo, pile nomor 1. Mari kita buka tarotnya ya. Apa sebenarnya potensimu tersebut? Sebelumnya aku juga sudah berdoa untuk kalian semua. Silahkan kalian kalau mau doa lagi biar lebih resonate untuk kalian. Potensi untuk pile nomor 1. Oke, di sini kita udah ada 4 kartu. Bentar. Aku coba rasain dulu energinya ya, biar afdol. Oke, aku di sini merasakan ada elemen kayu, elemen tanah. Sepertinya kalian punya jiwa-jiwa pekerja keras dan kebanyakan di sini old soul. Aku juga melihat ada sayap bidadari, sayap malaikat gitu. Ada warna pink putih, pink yang soft ke putih, terus ada pink yang rada fuchsia gitu. Mungkin itu suatu warna yang kalian suka atau sesuatu lah dengan warna itu. Ada sayap warna putih ya, sebenarnya itu sayap malaikat sih. Jadi kalian tuh di bumi ini sangat dibimbing banget sama para malaikat dan penjaga kalian. Nampaknya jalan hidup yang kalian lewati ini mungkin banyak yang sangat dituntun oleh penjaga. Jadi kadang orang ada yang free will-nya besar banget, ada yang free will-nya ya so-so lah, tapi lebih banyak bantuan semestanya karena kalian punya tugas tertentu gitu. Terus di sini banyak orang pekerja keras, namun juga cukup keras kepala karena kalian tuh tahu apa yang harus kalian kerjakan gitu. Kalian harus punya sifat keras kepala dalam hal baik ini ya. Karena untuk mengejar tujuan hidup kalian di bumi ini, kalian memang harus teguh dengan pendirian kalian. Oke. Ya, kayu sama tanah itu mungkin elemen kalian ya. Kalau secara feng shui mungkin ada elemen kayunya. Kalau zodiak berarti tanah, tadi Capricorn, Virgo, Taurus gitu. Virgo, Taurus, iya benar. Terus ada sedikit elemen udara, Aquarius masuk di sini juga. Kalau misalnya zodiak kalian tidak disebutkan, itu tidak masalah, karena setiap orang kan punya banyak zodiak dalam berchartnya ya, dalam planet-planetnya. Jadi kalau semakin disebut ya berarti semakin resonate lagi. Oke, aku melihat ada balon merah terbang.
kita lihat satu-satu. Ada Five of Pentacles. Aku merasakan perjalanan hidup kalian ini dimulai dari nol gitu. Jadi kalian mengusahakan semuanya dari awal agar hidup kalian itu bisa nyaman gitu. Mau keluarga kalian aslinya udah berkecukupan ataupun belum, tapi kalian tuh ada tugas sendiri untuk diwujudkan. Jadinya tetap aja jalan hidup kalian ini kalian harus mulai sendiri dari nol, mungkin tanpa bantuan orang. Ada juga yang dengan bantuan orang. Jadi terlepas dari status keluarganya seperti apa, tapi ini adalah perjuangan dalam hidup kalian sendiri. Dan pada akhirnya, aku melihat di sini kalian tuh sangat terberkati. Jadinya bisa membantu banyak orang, dan kalian tuh nggak enak hati ngelihat orang kesusahan gitu. Kalian mudah sekali untuk membantu satu sama lain gitu. Untuk membantu sesama, karena kalian juga tahu rasanya sulit, rasanya mulai dari nol itu gimana. Terus hati kalian jadi tersentuh, mudah tersentuh oleh orang-orang sekitar juga. Biarkan di luar mungkin anggap kalian rada keras kepala, tapi karena itu demi kebaikan, kalian bahkan intuisinya tuh cukup tajam. Oke, ini warna yang aku lihat tadi, pink fuchsia, terus balon merah. Oke. Kalian di sini banyak yang ditugaskan untuk menghibur sesama kalian. Kenapa kalian bisa menghibur teman-teman kalian atau saudara-saudara yang lagi sakit atau tersakiti hatinya? Karena kalian udah melewati banyak hal, rintangan juga sendiri, dan kalian berhasil menghadapinya. Makanya ilmu yang kalian pelajari untuk membahagiakan diri kalian sendiri ini bisa kalian tebar untuk sesama atau teman-teman kalian, keluarga kalian. Aku melihat kalian ini seperti lilin kecil yang terang dalam kegelapan. Dan di sini ada gambar lilin-lilin tersebut juga. Ada kucing hitam, kalian terproteksi oleh semesta. Namun di sini ada yang menyadari, ada yang belum menyadari. Jadi kalau misalnya kerjaan kayak komedian kayak gitu, itu tuh bukan kerjaan asal-asalan juga ya, teman-teman. Itu juga suatu tugas dari semesta, karena kalau dunia ini serius terus, nggak ada bercandanya, nggak ada bahagianya, semesta juga nggak suka hal yang kayak gitu. Kita harus menjalankan hidup ini dengan let it flow, dengan lebih dibawa ringan. Nah, kalian menjadi salah satu tangan untuk membawa keringanan itu di dunia ini, membawa agar orang-orang lebih happy. Nggak berarti kalian harus menjadi seorang komedian, tapi hadirnya kalian di tengah-tengah masyarakat, di keluarga kalian, itu tuh sesuatu banget deh, bikin orang-orang happy. Misalkan ya, kalian buka bersama nih, bukber, tapi kalian nggak sempet datang. Itu akan beda auranya dengan jika kalian itu datang ke bukber tersebut. Orang-orang akan lebih fun, lebih happy. Entah bagaimana caranya, dengan cara kamu sendiri. Mungkin kadang kamu nggak maksud melucu atau bercanda, tapi energi kamu tuh happy banget gitu, menebarkan cinta kasih dan semangat baru. Oke, kita lihat kartunya yang ketiga. Aku melihat ada portal di diri kamu. Oh my god, that's so cool. Karena udah tadi kan kesannya kalian tuh suka ngelucu atau kadang keras kepala, tapi dibalik itu semua kalian berspiritual tinggi. Jadi ada portal di dalam diri kamu yang bisa mengubah sesuatu menjadi baru gitu. Kalau kalian tahu tentang alkemi, itu ada bukunya ya, Sang Alkemi. Jadi itu adalah orang-orang yang bisa mengubah dari batu biasa
dari kayu atau dari benda-benda seadanya menjadi emas. Jadi orang-orang yang tersentuh oleh kalian atau yang kalian peduliin, orang-orang tersebut tuh berubah loh. Bisa berubah 180 derajat in the good way, in the positive way. Hebat banget. Jadi, wah, salut sih untuk kalian. Mungkin kalian gak sadarin ini, tapi kalau kalian coba journaling atau refleksi diri, kalian akan sadar, oh iya ya, dulu si itu tuh sebelum deket sama aku, sebelum jadi teman deket aku, dia tuh orangnya gini, tapi setelah dia itu dekat dengan aku, ternyata dia sekarang lebih wow lagi gitu. Jadi kalian tuh mengubah orang jadi lebih luar biasa, jadi mengenali jati diri mereka. Padahal mungkin yang kalian mikir, aku aja belum tahu jati diri aku kayak gimana. Tapi ternyata orang-orang yang dekat sama kalian terpantik untuk mengenali diri mereka lebih dalam. Itu salutnya sih. Jadi kalian diusahakan jangan sembrono dan utamakan cinta kasih dan penuh perhatian kalian, karena benar-benar kalian mengubah situasi menjadi lebih baik lagi. Dan kalian juga nggak asal pilih temen. Dan ternyata temen yang kalian pilih banget ini, itu emang udah ada tujuannya bertemu kalian di kehidupan ini untuk diubahkan melalui kalian. Dan kalian jangan khawatir kalau misalnya kalian ngerasa orang lain udah sampai sejauh apa, kalian masih di situ-situ aja. Karena yang bantu kalian adalah Tuhan Allah itu sendiri. Ya, kekuatan nomor 1 itu sendiri yang bantu ngubahin kalian. Makanya kalian mungkin dipaksa di awal kehidupan kalian untuk belajar balance nih, gimana agar materi dan spiritual kalian ini bisa balance, karena tujuan yang lebih besar lagi, dan kalian harus mendengarkan intuisi dari yang di atas, yang Allah nomor 1. Oke, kita buka lagi. Oke, kebanyakan di sini juga adalah orang dengan jiwa-jiwa yang tenang. Itu suatu bakat ya. Bisa kita bilang bakat, kita bisa bilang talenta atau kelebihan dari diri kalian, karena nggak semua jiwa itu bisa tenang. Tapi kalian kalau mau tenang ya tinggal tenang gitu. Susah menjelaskannya ke orang, bahkan kalian mungkin bingung, oh ternyata orang itu nggak setenang itu ya, berbeda gitu dengan kalian. Mungkin ada saatnya kalian itu bisa gerasak gerusuk gitu, tapi di saat waktunya kalian ingin tenang, kayak langsung swipe jadi tenang. Dan itu energinya yang bisa masuk kepada hati orang yang keras, yang makanya bisa mengubah orang-orang di sekitar kalian. Itu ternyata kunciannya. Bakat atau talenta terpendam kalian yang perlu dikembangkan. Jangan ragu, jangan takut kalau misalnya kalian tuh sebenarnya orangnya tenang, lemah lembut, atau suka ya ceria, membawa keceriaan gitu. Pokoknya kalian harus memancarkan diri kalian yang sejati, rasa pede kalian, kemurnian diri dan jiwa kalian, karena itu berguna untuk bumi ini, untuk segala makhluk hidup, nggak cuman teman-teman sekitar kalian, tapi juga tanaman, hewan itu ngerasa ya peka, nyaman di diri kalian. Itu jangan sampai dikecilkan atau dikurangi. Ini juga bisa membantu kalian dalam pekerjaan kalian. Jadi kalian nggak terkena banyak masalah, terus membawa lingkungan pekerjaan lebih happy. Mungkin bos-bos suka juga dengan kalian. Pertemanan di dalam pekerjaan mungkin rada toksik ya terkadang, tapi kalian ada di sana, kalian tuh membawa suatu perubahan. Bisa kalian amati sendiri kalau kalian mau peduli terhadap itu. Jadi hadirnya kalian atau dimanapun kalian ditempatkan
itu adalah menjadi tugas kalian. Wow, aku sebenarnya tadi mau bacain potensi diri terdalam ya. Ini jadi nyerempet ke tugas juga. Misi jiwa kalian juga masuk nih di sini. Oke. Tuh, keceriaan, terus kalian bawa banyak cups untuk orang-orang sekitar. Abundance juga kalian bawa untuk orang-orang sekitar gitu. Luar biasa. Energi kalian mengubah dari seonggok kayu menjadi sebatang emas. Ada lagi nggak ya ciri-cirinya dan bagaimana cara mengembangkannya? Oke, aku merasa di sini sebagian dari kalian juga udah ngerti ini, udah paham ini, bahkan udah tahu nih cara ngembanginnya gimana, cara melakukannya gimana. Ciri-cirinya apa? Karena kalian tuh jiwa-jiwa yang dewasa, sebenarnya kalian tuh nggak butuh untuk nasihat dari orang. Karena nasihat diri kalian terdalam itu sangat amat, udah sangat bagus, udah dari Tuhan langsung. Jadi kalau kalian butuh saran dari orang itu sebenarnya validasi aja sih, biar kalian makin yakin untuk menjalankan ini semua gitu sih kebanyakan. Luar biasa ya. Ya pokoknya kalian jangan sombong aja, itu udah disimpan dalam hati kalian aja. Padahal kalian tuh tahu gitu, tahu semuanya ibaratnya gitu, tapi gak usah digembar-gemborin dan stay low key, sederhana, tetap sederhana. Pengen lihat dari kartu yang tengah ini, aku ngelihat ada beruang ini, apa ya namanya, yang beruang coklat gede, Grace gitu. Jadi beruang itu membawa kebijaksanaan, walaupun kesannya dia playful atau cute, lucu gitu. Wow, kualitas Five of Swords ya. Ya, jadi sebenarnya kalian pendekar jiwa dalam hidup ini gitu. Tapi pendekar yang membawa perubahan, membawa kebijaksanaan, membawa suasana baru yang lebih asik, lebih ceria gitu. Kalian selembut apapun itu adalah jalan hidup pendekar kalian, karena mungkin kalian adalah pendekar dalam kelembutan gitu. Bukan pendekar yang gerasak gerusuk dalam chaos gitu, bukan. Ini apa ya sebutan bahasa Inggrisnya, ya gitulah ya, pendekar in softness. Oke, kalian bagus juga untuk merawat alam ya. Jadi sarannya untuk mengembangkannya adalah coba grounding, memeluk pohon. Ini lumayan banyak udah mulai muncul di reels yang lagi up to date saat ini, karena orang semakin paham dan sadar bahwa frekuensi dan energi itu beneran ada. Terus mereka mulai ngecek frekuensi tanah, frekuensi bumi, tanaman-tanaman. Nah, ini ternyata kalian cocok banget ya, apalagi kalian banyak yang zodiaknya elemen tanah di sini. Untuk memiliki batu kristal itu bagus banget untuk kalian. Terus kayak ngedeketin diri ke alam, ke tanaman yang kecil-kecil pun kalau misalnya nggak ada pohon ya. Kayak rasain lembutnya daun-daun mereka atau bantu sirami mereka gitu.
Ini bakal nge-healing diri kalian lagi, dan kalian dapat bertemu lagi dengan potensi diri terdalam kalian gitu, yang mungkin sudah banyak terkubur oleh kecapean duniawi ini gitu. Udah kerja tiap hari atau ngelakuin banyak aktivitas, kadang kan terkubur kayak, "Aduh, aku lupa sejatinya diri aku ini orangnya seperti ini nih," gitu. Nah, dengan grounding, kembali lagi ke alam, ini membantu diri kalian. Oh, di sini mulai hujan. Mungkin mandi juga membantu diri kalian bertemu dengan diri kalian sejati. Kayak banyak aura atau nuansa warna hijau ya di sini. Heart chakra kalian terbuka, dan itu bagus banget. Itu kekuatan kalian ya. Kalian mungkin mempelajari unconditional love juga di kehidupan sekarang. Itu adalah suatu potensi diri kalian terdalam juga, karena sesuatu itu tidak bisa dipaksakan, dan kalian udah ada bawaan dari lahir kayak kalian kok sayang banget sama orang-orang di sekitaran kalian gitu. Mungkin orang lain tuh nggak terlalu peduli, tapi kalian kok peduli banget, dan kalian sadarin itu kayak, oh ternyata orang-orang di sekitar tuh nggak sepeduli aku ya gitu. Itulah kekuatan kalian, itulah potensi terdalam kalian, justru itu yang bisa mengubah dari batu biasa menjadi emas batangan tadi, sang alkemi tadi. King of Cups ya. Hati kalian sungguh besar. Kalian bisa membagikan cinta itu pada sesama kalian. Dan aku mendapat hints di sini untuk menulis. Itu kalian bagus banget nih. Misalkan di luaran sana kalian udah pekerja keras, mungkin kantor lah, atau ibu rumah tangga, atau apa. Tapi untuk memperdalam potensi atau bakat ini, kalian bisa dengan menulis. Ternyata kalian bagus sih dalam bikin puisi gitu ya, bikin cerpen, bikin quotes-quotes. Itu tuh bisa bantu loh orang-orang di sekitaran kalian yang melihat konten-konten kalian ini. Kalian bisa coba dari sekarang, karena kalau itu nggak dimulai dan nggak dipupuk dari awal, ya kapan berhasilnya, kapan mulai mendalaminya, karena semua itu ada perjalanannya. Nggak mungkin kamu baru kepengen mulai sekarang terus tiba-tiba langsung booming gitu. Emang harus dicicil, jadi cobain setiap hari nulis, misalnya bangun tidur nulis apalah perasaan kamu hari ini gitu, kayak puisi kecil, cuman satu paragraf atau 2 kalimat aja, atau 1 kalimat aja quotes gitu, terus kalian bikin akun sendiri lah, atau kelak akan dibukukan gitu. Itu bagus banget, kalian mengubah dunia loh. Wah, seru. Nah, yang terakhir, Six of Wands ya. Kalian pandai memberi nasihat kepada teman-teman kalian nih. Ada di sini juga yang suka soal astrologi atau perbintangan. Ini juga dapat membantu kalian memberi saran dan semangat untuk teman-teman kalian. Misalkan dengan membaca berchartnya mereka, atau bantu mereka mendalami dirinya dengan pengetahuan kalian akan zodiak-zodiakan gitu. Terus kalian suka pernak-pernik lucu yang kecil-kecil. Kalau bunga juga kalian suka bunga yang kecil-kecil gitu. Terus banyak yang suka warna pink, mau cewek mau cowok. Ini juga bisa membooster potensi diri terdalam kalian ya. Mungkin bisa beli stiker kecil-kecil yang unyu gitu, untuk membantu menemani kalian dalam menulis isi hati kalian atau apa yang ingin kalian sampaikan pada dunia gitu ya. Ngumpulin bunga kecil-kecil itu juga cocok, lucu. Ngumpulin mainan atau gantungan tas yang kecil-kecil itu bikin kalian jadi diri kalian apa adanya deh, jadi bersinergi dengan diri kalian. Jadi kalian jalan-jalan keluar, terus tas kalian ada gantungan lucu-lucunya gitu, itu bikin kalian jadi diri kalian apa adanya, dan gak mudah terbawa arus stres di sekitaran kalian. Kan banyak banget tuh orang yang stres lah, lagi low, lagi nggak kalian banget sebenarnya, tapi dengan kalian ngelihat lagi, oh aku feels good, feels cute, dengan gantungan-gantungan lucu itu aku jadi happy lagi. Itu
Begitulah guys, seneng deh. Untuk cowok ya silahkan menyesuaikannya apa yang kalian suka kumpulkan barang-barang kecil. Apakah kalian suka ngemil-ngemil lucu, ngemil-ngemil yang kecil-kecil? Yupi bisa bantu kalian upgrade energi juga ya, gemes banget. Yupi, permen-permenan, terus makan sereal yang kecil-kecil. Nah, di sini ada satu kartu terakhir untuk kalian, yaitu pesan semesta untuk kalian tentang bakat atau potensi diri kalian tadi ya. Yang nomor 1. Bentar, kartunya jatuh. Dan langsung kebuka nih warna hijau lagi nih, gratitude. Warna hijau itu adalah heart chakra ya teman-teman. Heart chakra itu bisa pink, bisa hijau, tapi kalau yang hijau itu tuh udah tahu akar hidupnya kalian gitu. Jati dirinya kalian udah semakin kenal. Jadi kuat, gak mudah kayak bucin atau digoyahkan atau terlalu mengemis-ngemis cinta. Itu udah lewat lah, udah stabil nih warna hijau tuh. Di hijau artinya love. Banyak-banyak bersyukur sama kehidupan ini, kehidupan kalian, karena dimanapun kalian ditempatkan, di situ kalian ditugaskan. Jadi tanpa kalian sadari, kalian harus bersyukur dengan itu. Abundance tuh hijau lagi. Ya, kalian hidup itu sudah sejalan dengan energi rezeki ini, keberlimpahan ini, bersama energi Tuhan yang abundance ini. Companionship. Kalian penuh cinta ya, penuh kelembutan, terus hadirnya kalian kepada sekitaran kalian itu memberikan hadiah yang luar biasa untuk sekitaran kalian. Seneng banget sih aku kalau jadi teman kalian. Oh my god, aku pengen deh jadi teman kalian. Jadi kalian hadir aja, udah hadir. Kalian ditunggu. Kalian luar biasa. Energi kalian itu hadiah yang sangat luar biasa untuk teman-teman sekitar yang ketemu kalian di hari itu. Bener-bener mengubahkan. Mungkin ada yang di rumahnya ada masalah rumah tangga, terus nanti di kerjaan ketemu kalian, dia healing. Ketemu kalian, dia healing. Ya ampun, ini mengharukan banget nih. Terus humility, humanismenya kalian tuh tinggi banget. Yang aku bilang tadi, kalian kira orang-orang itu juga sebaik itu, ternyata enggak loh. Ternyata orang-orang tuh pada nggak peduli, kalian doang yang peduli sama hal-hal itu gitu. Karena apa? Karena saking tingginya humanisme kalian, dan hadirnya kalian membawa teman-teman yang lain juga jadi makin humanis. Terus ya, minta bantuan semesta, ini kayak doa ya, ini kayak ya Tuhan, bantu aku untuk mendapatkan petunjuk yang benar darimu. Aku sangat membuka diriku setiap hari dengan kelembutan ini, menerima berkah yang melimpah-limpah darimu, dari Tuhan semesta alam ya, gitu. Itu talenta kalian. Sanctity, aku melihat ini kayak emas, gold tadi. Kalian sosok alchemy, ini diri kalian ya. Mungkin auranya kayak orang-orang yang suka bermeditasi, atau meditasi ini bagus ya untuk kalian. Jadi tuh auranya ketenangan, kedamaian, tapi bisa mengubah segalanya jadi gold, jadi emas. Bahkan kalian tuh gak terlalu berusaha, tapi rezeki itu datang melimpah-limpah pada kalian karena
talenta dan bakat yang kalian bawa ini untuk sesama kalian gitu. Jadi kalian menuai banyak karma baik karena perilaku kalian yang sudah sejalan dengan semesta. Oke, apa ini tulisannya? Iya, jadi melalui berserah untuk Tuhan dan sesama, bahkan masalah yang paling besar pun menjadi hal yang luar biasa abundance untuk kalian, yang luar biasa berkah untuk kalian. Gak cuman berkah dalam uang ya, tapi dalam kehidupan, keluarga, kebahagiaan, rasa aman, damai, itu berkah. Jadi berkah itu lengkap, gak cuman material. Tuh ada bunga lotusnya di sini, ada burung, faith. Kalian harus percaya aja. Kalau kalian bawa itu juga bikin kalian semangat lagi dalam kehidupan ini. Jangan ragu, tetap tenang dan semangat jadi diri kalian apa adanya yang kalian yakini. Jangan lupa tetap dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Gimana pun caranya kalian lah, mau meditasi atau journaling atau sholat, puasa, doa gitu. Jangan lupakan itu karena sumber kekuatan kalian langsung dari yang di atas, dan dari kalian itu dibagiin ke teman-teman sekitar. Jadi harus punya keberanian untuk ambil dan jalani ini semua. Oh my god, ini tulisannya bagus banget. Miraculously, amazingly, everything I need always come. Love is opening me to receive beyond anything I imagine. Luar biasa, amazing, kayak hal yang lebih dari luar biasa. Segalanya yang aku butuhkan pasti datang. Aku butuh apapun itu pasti datang. Cinta membukakan aku untuk menerima beyond, lebih dari apapun yang bisa aku bayangkan. Ini semua karena cinta. Aku jadi kuat, aku jadi percaya, aku menerima apapun yang aku butuhkan dan aku harapkan. Amin ya, file nomor 1. Sekian bacaan untuk kalian, semoga kalian suka dengan bacaannya. Dan by the way, tadi kan sempat hujan bentar, terus tiba-tiba udah reda, sekarang beres file nomor 1. Oke. Good luck dan God bless you untuk segala setiap perjalanan kalian. Aku doakan yang terbaik untuk kalian. Kalau kalian mau personal reading, silahkan kontak aku dan tolong like, comment, and subscribe ya guys. See you in the next reading. Bye. Oh ya, kalau misalnya mau lanjut ke file lainnya, kalian tertarik, boleh banget. Bye. Halo, file nomor 2. Yang tadi udah memilih kartu ini. Mari kita lihat bacaan kalian. Potensi diri terdalam yang perlu dikembangkan. Apa sih potensimu tersebut? Mari kita shuffle kartu tarotnya di sini. Kita akan ambil 3 kartu. Sabar, jangan keluar dulu. File nomor 2. Oke. Sambil aku merapikan, aku akan mencoba merasakan energinya. Aku merasa energinya dingin di sini. Pada suka dingin kah? Banyak zodiak air, terus es, sungai yang membeku, tapi sungainya ada di dalam hutan tropis yang lebat dan hijau, tapi sungainya membeku. Wow, apakah itu potensinya? Terus yang aku dapetin juga ada beruang kecil, anak-anak bermain. Ada bunga
ada bunga bangkai. Jadi dia kan besar, cantik, tapi ada bau-baunya gitu ya. Mungkin kalian banyak yang masih menolak potensi terdalam kalian ini, atau nggak yakin sama potensi terdalam kalian ini. Terus jadinya kalian jadi mengeluarkan energi yang nggak seharusnya, yang padahal harusnya itu keren, luar biasa, tapi malah kayak nunjukin sisi yang kurangnya gitu. Karena nggak mau nyoba membuka potensi diri terdalam ini. Kemungkinan gitu. Coba kita lihat bottom of the deck-nya. Iya, sebenarnya kalian tuh happy ya. Riang, ceria, gembira gitu, tapi nggak pengen kelihatan jadi orang yang seceria itu, yang se-cheerful atau se-anak-anak itu ya. Jadinya kalian membawa kesan misterius, dark, atau pokoknya pengen kelihatan serem lah. Padahal aslinya cheerful banget, cuy. Lucu deh. Ya, elemen air itu ada Pisces, Cancer, Scorpio. Kalau misalnya zodiaknya nggak disebut, nggak apa-apa. Kan kalian punya banyak placement planet di dalam berchart kalian. Jadi bisa aja dalam planet-planet itu ada masuk zodiak air. Dan kalau misalnya ini kan bacaan banyak orang, jadi kalau nggak masuk ciri-cirinya, asalkan bacaannya bisa kalian dapetin esensinya atau maknanya, itu udah sangat cukup. Kalau kebaca ya berarti itu makin resonate lagi. Oke, aku melihat kalian orangnya tuh periang dan ramah, seperti lambang pita merah. Entahlah, kayak suatu gift yang dikasih pita merah, jadinya kan sweet, romantis, lucu, ceria gitu ya. Aku ngeliat kayak ada alat-alat pertukangan kayak gergaji gitu. Kalian mungkin talenta kalian tuh suka crafting, bisa menciptakan sesuatu menjadi nyata. Mungkin di sini orang-orang yang super kreatif. Misalkan kalian nih butuh kursi nih, kayaknya nggak ada kursi, kurang kursi di situ, kalian bisa bikin sendiri dari kayu gelondongan, atau beli kayu sendiri yang panjang-panjang di tukang kayu itu. Terus kalian bisa bikin kursi yang aneh tapi estetik sih gitu. Lucu sih pokoknya, yang kalian imajinasiin itu bisa kalian wujud nyatain. Tapi kalian tuh sangat low key, kayak sederhana aja, nggak terlalu kalian umbar-umbar, padahal kalian bisa ini itu gitu. Oke, bagus. Yang penting jangan rendah diri dan jangan menghilangkan bakat kalian ini ya. Kalau saatnya dibutuhkan, tolong kalian maju gitu, keluar dan tunjukkan potensi kalian. King of Cups, belum apa-apa udah. Jiwa-jiwa dewasa, jiwa-jiwa mature yang suka ketenangan, yang suka kembali kepada diri sendiri, yang suka berimajinasi di dalam dirinya, di dalam otaknya gitu. Jadi mungkin di luarannya kayak kaku, beku, atau bisu, atau kayak orang yang udah dewasa banget gitu. Padahal di dalam otaknya, swing, kayak aku lagi di laut, aku berenang di dalam air. Aku melihat banyak terumbu karang. Kayaknya kalau pergi ke Mars itu menyenangkan. Blablabla. Jadi sebenarnya otak kalian itu nggak pernah berhenti berpikir, nggak berhenti berimajinasi, dan seru banget itu. Kayaknya bisa dijadiin film ya di otak kalian itu. Biarin di luar tuh kalian kayak lempeng, tapi di dalam otak seru banget sih. Ini ada suatu novel fantasi atau fiksi di dalam diri kalian. Jadi di dalam situ juga ada kebijaksanaan yang luar biasa juga ya gitu. Dan sebaiknya di sini sih sarannya, kalian bisa mengeluarkan potensi itu. Jadi pakailah kreativitas kalian dalam memudahkan kehidupan sehari-hari kalian.
kalian punya ide apa gitu. Nggak harus dalam pekerjaan, tapi dalam rumah sendiri juga. Misalnya kalian ngeliat, sebenarnya antena TV ini kok apa sih, jelek terus sih, gini aja lah diakalin pakai ini, gitu loh. Kayak langsung aja ambil action, dengan kreativitas kalian tuh disalurkan. Bakat ini tuh bisa jadi bantu mempermudah kehidupan manusia loh, bahkan diri kalian sendiri gitu. Terus kalian tuh lovable, sangat ceria, romantis orangnya. Meskipun sulit ditebak, tapi kalau sekalinya udah sayang atau cinta gitu, oh romantis banget, penuh cinta. Dan bahkan ada hal kekanak-kanakannya, mau umur kalian udah berapapun saat ini. Ya, mungkin cuman sahabat-sahabat kalian atau teman terdekat kalian yang tahu kalau enggak kok, orang itu tuh gak sedewasa itu. Orang itu tuh kayak anak kecil kalau udah deket gitu loh kesannya. Oke. Wow, dapat the wheel, guys. Keberuntungan ya ada di dalam diri kalian gitu. Hidup kalian penuh penuh dengan pilihan-pilihan hidup. Pilih kanan atau kiri ya. Kerjain ini atau itu ya. Jadi bisa jadi kalian tuh sekali kerja langsung banyak hal. Karena bosan juga kalau misalnya cuma ngerjain satu doang. Mana pikiran kalian kemana-mana kan, imajinasinya. Jadi kayak harus dibantu dialirkan si imajinasi itu dengan mengerjakan banyak hal sekaligus. Cuman di sini sarannya tetap fokus pada tujuannya ya. Jadi jangan sampai karena mengerjakan banyak hal jadinya nggak tercapai sama sekali tujuan yang mau kalian capai karena kecapean. Tapi kalau kalian fokus sama tujuannya apa, seenggaknya walaupun banyak yang kalian kerjakan tapi ada tujuan yang tercapainya gitu. Itu bisa bikin meringankan beban kalian ya. Akhirnya ya guys, tahu cara mendistribusikan imajinasi tingkat tinggi ini dengan kerjaan kalian sendiri. Mungkin ada yang cari freelance juga di sini selain kerjaan utama, atau kalian bapak rumah tangga, ibu rumah tangga tapi akalnya banyak ngerjain ini itu ini, wah pokoknya anak-anak kalian bakal suka sih sama kalian. Ini pesan tambahan ya buat orang yang udah punya anak atau yang akan punya anak. Ini anak-anak kalian tuh gemes banget sama kalian, ngerasa kayak kita tuh temen, bukan ayah dan ibu, bukan kepada bapak, kepada bunda, bukan, tapi lebih kepada teman dan teman gitu. Jadi padahal kalian tuh udah ibu-ibu bapak-bapak, tapi ke anak kalian sendiri tuh rasanya temen, dan anak kalian tuh nganggapnya ih temen gitu. Bakal sepi kalau kalian gak ikut main sama anak-anak kalian gitu. Seru ya, lucu. Oke, di sini ada yang suka herbal gitu ya, mungkin itu cocok untuk penyembuhan diri kalian. Mungkin orang lain banyaknya cocok sama obat-obatan medikal yang udah racikan kimia, tapi kalian sebenarnya tuh cocok pakai obatan herbal, terus wangi-wangian herbal, aromaterapi, bagus untuk diri kalian. Terus nyalain lilin itu juga bikin kalian nyaman, lebih kalem. Ada yang suka melukis, menyanyi, menari tipis-tipis sih, nggak yang modern dance gitu, nggak. Mungkin nari jaipong gitu ya, yang lebih lembut, tarian tradisional yang lebih lembut. Ada yang suka membaca buku. Pokoknya ini hal tuh melatih kreativitas dan daya imajinasi kalian banget dah. Itu sangat perlu dikembangkan untuk membantu sesama melihat dunia lebih terang, cerah, ceria lagi. Ada yang suka merawat tanaman juga di sini, ada pot-pot berisi tanaman. Terus kalian juga ada yang ngerti soal siklus bulan, kayak full moon atau new moon gitu. Terus cukup sensitif, apalagi kalau kalian zodiaknya air, karena
kayak 90% tubuh kita kan air, terus dipengaruhi bulan, tambah lagi kalian zodiaknya air, jadi kayak oh kalau purnama itu ternyata aku jadi rasa lebih kuat ya, atau kreativitasnya lebih banyak ya, atau malah kalau purnama itu aku jadi capek ya gitu. Itu penting sih untuk kalian amati juga, karena itu ngaruh ke produktivitasnya kalian. Jadi kalian tuh bisa nyesuaiin. Kalau emang kalian gak cocok sama purnama, berarti jangan lakuin hal-hal yang gak cocok, lakuin yang lain gitu, yang malah terbantu dengan adanya bulan purnama tersebut misalkan gitu ya. Jadi amati diri kalian lebih dalam lagi. Yap, tuh kan, the stars, bintang-bintang di langit malam. Kalian ini orangnya jago manifestasi. Jadi potensi diri terdalam kalian yang perlu dikembangkan juga adalah untuk manifesting. Jadi bagus banget kalau kalian punya harapan untuk diri kalian sendiri atau untuk orang-orang sekitar, untuk alam, masyarakat, sesama. Untuk Indonesia mungkin ya guys, bantu doanya. Ini kalian baik banget, bisa bantu wujudin itu jadi nyata. Atau misalkan perusahaan kalian tuh pengen pecah telur lah, atau pengen sampai ke titik tertentu, kalian bantu dalam doa dan manifesting kalian. Nah itu tuh bakal cepat terwujud karena energi kalian ini yang cepat menarik apapun yang diinginkan, karena kalian punya bakat untuk merasakan dan mengimajinasikannya, dan tadi mewujud nyatakan ya apa yang kalian pengen lakukan. Apa yang kalian pikirkan dan bayangkan itu gak sekedar imajinasi gitu loh, bisa beneran diwujudin. Dan sekarang kartu berikutnya, bagaimana cara mengembangkannya? Ataukah ada ciri-ciri lainnya? Aku lihat sih di sini cara ngembanginnya, kalian jangan mager. Jangan males, karena yang bisa wujudin itu sih diri kalian sendiri, maupun kalian manifesting tapi kan gak bisa pakai kekuatan orang lain, tapi dari diri kalian juga. Jadi diniatin emang hari itu pengen manifesting gitu. Caranya manifesting gimana? Coba cari di channel YouTube lain mungkin, atau ikut seminar dan lain sebagainya di Google. File nomor 2. No, kebanyakan. Ini kartunya pada pengen keluar, aku harus memilihnya. Oke, sini aja. Sama bottom of the deck. Jangan takut sama kartu ini. Ini di sini artinya tuh bapak kalian bisa mengubah dari nol, dari kematian, jadi sesuatu hal yang indah gitu. Karena punya bakat kreativitas dan daya cipta tersebut. Oke. Disusun dulu sambil aku ngerasain energinya. Banyak bintang-bintang sih di sini, serius guys. Kalian tuh pengen apa sih cita-citanya? Itu kalau kalian tekunin tuh terwujud. Bener. Kayak bintang-bintang saking banyaknya seperti butiran pasir di laut. Asik. Banyak orang yang menaruh harapan besar juga pada kalian, karena menurut orang-orang tuh kalian bisa wujudin gitu, kalau yang lain tuh gak bisa. Orang-orang tuh berpikir gitu, kayak banyak taruh harapan besar, tapi tenang aja, kalian mampu kok. Karena bawaan kalian udah gitu, potensi diri pas kalian dilahirin udah gitu, jadi emang energinya gitu, sehingga orang-orang juga memperlakukan kalian seperti itu, gitu. Five of Cups, gemes banget sih ngeliat kan betapa softnya dia. Sepertinya dia kayak anak-anak yang manja, yang soft, yang butuh perhatian gitu. Kalian suka banget disayang. Jadi caranya untuk mengembangkan potensi diri kalian ini adalah self love. Jangan lupa
Kenali diri kalian sendiri agar kalian tidak mudah terinjak-injak dan tahu apa yang benar-benar kalian inginkan, yang benar-benar kalian butuhkan gitu. Kalian akan maju untuk itu. Three of Cups, banyak cups ya dari tadi. Hati dan perasaan, terus kayak lahir lagi, jadi baru, diperbaharui. Kayak perjalanan hidup tuh bikin kalian kayak jadi baru lagi, kayak cepat bergerak di dalam hidup kalian tuh kayak roda yang terus berputar gitu. Perasaan kemarin tuh aku masih bocil, kok sekarang aku udah sedewasa ini gitu, atau kemarin tuh pelajaran hidup aku baru di situ, wow sekarang aku udah sampai di sini gitu. Cepat bergerak seperti roda, dan banyak teman-teman yang bantu kalian tuh lovable tadi ya. Meskipun temennya itu aja sih yang aku lihat di sini, karena kan dari luar kalian pengennya keras dan misterius, tapi kalau misalnya udah deket sama kalian baru kalian tuh cheerful dan playful sekali. Tuh kan ada bantuan teman-teman lagi di sini. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kayak sendirian perlu dipuk-puk gitu, tenang aja, selalu ada teman kalian yang nemenin. Apalagi kalian tuh memilih temen yang bener-bener udah deket gitu sama kalian, nggak asal semua orang kalian temenin kan. Jadi memang di saat kalian lagi jatuh atau terpuruk, orang-orang itu lagi yang datang untuk kalian, yang benar setia dan tulus untuk kalian. Tuh of Pentacles, dan ini juga teman-teman yang bisa bantu kalian untuk meraih impian kalian dalam segi finansial, dalam segi keuangan. Jadi kalian emang pengen kerja apa gitu, tapi mungkin nggak daftar langsung, mungkin daftarnya itu karena link dari teman, bantuan dari teman, atau kalian tuh punya bakat tertentu atau imajinasi tertentu dan kalian kan ngerjain banyak hal gitu kan. Mungkin ada yang freelance atau hal kecil-kecil tapi banyak. Nah itu semua dapatnya dari mana? Itu dari pertemanan kalian. Jadi itu potensi diri terdalam kalian juga. Nggak semua orang bisa kayak gitu loh. Banyak juga yang hanya bisa satu fokus di kerjaan utama yang stabil dan jelas gitu, tapi kalian tuh karena kreatif orangnya, jadi emang perlu banyak hal. Jadi pertemanan itu penting untuk kalian jaga dan rawat, terutama pertemanan yang baik. Jadi kalian gak harus memaksakan diri kalian untuk masuk ke dalam tempat yang gak bikin kalian nyaman ya. Itu juga pesan untuk kalian. Judgment, oke, kalian pintar menjudgment ya. Ini gak hal yang buruk judgment itu. Kan ada ya MBTI kayak personal, penilaian untuk personal secara psikologi itu kan ada judgment juga di belakang. Jadi ini justru baik sih untuk kalian bisa menilai mana yang bagus untuk kalian, mana yang gak bagus untuk kalian gitu. Jadi kalian juga bantu teman-teman untuk menentukan pilihan. Meskipun kalian tuh kadang bingung sama diri kalian sendiri, bingung dengan pilihan yang ada di hidup kalian sendiri, tapi kalian tuh tetap bisa memilih. Karena selalu ada keadilan di dalam situ, dan kalian mikirnya tuh ya udahlah pilih aja, nanti juga nggak akan ada yang salah. Tentunya tetap ada pelajaran yang aku dapetin. Terus kalau misalnya temen lagi pusing banget gitu, kalian bantu untuk pilih ini, pilih itu gitu. Karena ya pengetahuan kalian yang kalian bawa tadi, kalian ngerasa kayak nggak akan ada yang sia-sia apapun yang dipilih itu. Baiklah, mari kita baca pesan semestanya untuk kalian. Banyak di sini yang orang-orang yang kuat ya. Mungkin ada yang spiritualnya udah terbuka atau spiritual awakening. Tapi nggak semua orang. Ada yang sambil berproses aja. Ada yang nggak perlu spiritual awakening, cuman dia tuh rajin berusaha untuk belajar terus dalam hidupnya, jadinya bertumbuh dengan sendirinya. Ini kalian juga bagus untuk membaca buku-buku perkembangan diri, kayak buku-buku psikologi untuk mengenal jati diri atau ya something like that. Pesan semesta untuk file nomor 2.
bottom of the deck-nya karma. Tapi aku juga melihat ini gambarannya tuh kalian kreatif banget, lihat. Kalian menjahit, guys. Atau menciptakan sesuatu yang ingin kalian ciptakan. Gitu, warna-warni ya di hidup. There's nothing from a past life that can be addressed in the current life. Jadi tidak ada sesuatu hal yang dari masa lalu yang tidak dialamatkan untuk kehidupanmu sekarang. Semua hal yang sudah terjadi di masa lalu adalah untuk dirimu lagi di masa sekarang. Jadi perhatikan apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan, itu semua ada karmanya. Jadi kalau sekarang kalian hobi mengelukis, menggambar, menyanyi, menari, itu mungkin juga udah bawaan dari past life kalian, dari karma masa lalu kalian. Kalau kalian membawa bakat-bakat tersebut, potensi-potensi diri tersebut, jadi kalian gak perlu menghindar atau menghilangkannya. Kalau emang punya potensi, daya kreativitas, imajinasi yang luar biasa, kembangin dengan cara kalian sendiri dan sesuaikan dengan timeline sekarang nih. Ini kan udah masa 2025. Kalau misalnya kalian dapat potensi ini pas zaman kerajaan Majapahit, kan mungkin beda ya cara aplikasinya gimana. Jadi sesuaikan aja lah di pekerjaan kalian lah yang sekarang udah lebih modern, gimana caranya diaplikasiin gitu. Jadi jangan buang-buang bakat kalian yang udah dikasih sama Tuhan Yang Maha Esa ya. Change, perubahan. Nah kan hidup kalian tuh banyak perubahannya. Tadi aja ada ini kartu ini kan yang maknanya itu perubahan terus menerus, karena kalian suka sih, karena kalian penuh imajinasi tadi ya. Harus ada perubahan-perubahan dalam hidup kalian. Kalau enggak ngerasa kayak stuck dan gak ada semangat hidup, kayak berpikir hidup buat apa sih kalau kayak gini terus, aku gak kuat. Ya seru sih, jadi hidup kalian bakal naik turun dan penuh warna, tapi itu yang kalian butuhkan karena jiwa kalian hadir di sini untuk belajar. Jadi untuk teman-teman yang pengen deket sama kalian atau pasangan kalian, pasti bakal ngertiin kalau kalian itu luar biasa. Kadang nggak tertebak lah, atau mereka bakal salut, oh hebat ya kalian bisa ngadapin itu gitu, aku aja belum tentu bisa ngadepin kayak gitu. Jadi kalian bakal dapetin pasangan dan teman-teman yang bisa ngertiin kalian juga dong harusnya. Ini tulisannya ya guys. Ketika ego kalian sampai pada titik ingin mengontrol semuanya, tapi kamu bertemu dengan jiwa sejatimu lagi, jadinya kamu akan menemukan evolusi dirimu yang sebenarnya. Jadi udah sampai di titik ingin mengatur semuanya, tapi kalian sadar ada kekuatan yang lebih besar dari diri kalian. Kalian akan bertemu dengan evolusi kalian, evolusi diri kalian, berevolusi. Expansiveness, ya ini evolusi lagi, mengekspansi diri, kayak memperluas area yang kalian bisa dalam diri ini ya, makin luas lagi. Apakah itu yang harus aku explore di dunia ini? Eternity is far more creative than the rigid, constrained, and exhausted ego. Ini bahasa Inggrisnya rada rumit. Eternity itu artinya gimana ya? Kayak sesuatu yang luas, tanpa batas, yang kalian tidak bisa bayangkan sebelumnya. Itu lebih kreatif daripada sesuatu yang rigid, jelas, udah ada hukumnya, bla 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 gitu. Jadi lepaskan dirimu, ekspansilah, karena dirimu lebih kreatif daripada apa yang bisa kamu bayangkan saat ini. Dirimu mampu mewujudkan apapun, melakukan apapun yang
kirain tuh nggak bisa, tapi ternyata bisa loh, kalian wujud nyatakan bisa. Bisa guys, jangan lupa bersyukur karena kalian punya berkat ini ya. Gratitude, ingat. Di sini ada doanya nih. Fill me with gratitude for all you give. May I be faithful for your wherever I go. For you wherever I go. Jadi penuhi aku ya Tuhan dengan rasa bersyukur atas semua yang telah Engkau beri kepadaku. Jadikan aku kendaraan-Mu kemanapun aku berada. Jadilah kendaraan Tuhan kemanapun kalian berada. Kendaraan yang bisa membagikan kasih dan warna-warni cahaya kehidupan ini untuk semuanya kemanapun kalian berada. Oke. Dan right action, lakukan aksi yang benar, yang baik. Dan kalau kalian ada pertanyaan saat ini, apakah yang kalian lakukan ini baik atau tidak? Ini dijawab, yang kalian lakukan itu baik. Kalian sendiri tahu kan, tadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Pada akhirnya, kalian juga akan dapat maknanya, pelajarannya. Nggak ada yang sia-sia. Karena kalian pengen terus berkembang. Jadi waktu itu tidak berputar di situ-situ aja. Kalian langsung ekspansi lagi, change lagi. Gratitude. Dan kalian jalankan karma kalian, misi kalian. Jadi you are in the right action guys. Kamu ada di jalan yang benar guys. Jalanin. Yang penting waktunya berubah kapan mau berubah gitu. Jangan keras. Ekspansi, ingat ekspansi. Let everything that wants to go, go. And everything that wants to come, come. Jadi kalian membiarkan semuanya terserah yang dari Tuhan, dari langit pengen lepasin dari diri kalian, lepas aja, lepas gitu. Dan kalian biarin yang harus masuk ke diri kalian masuk sini, datang aku membuka diri aku untuk menerima semuanya gitu. Jadi hidup kalian, ingat lagi, bukan cuma punya diri kalian sendiri, hidup kalian di sini punya yang di atas. Kalian berserah dan kalian akan bahagia, kalian akan happy, kalian menjalankannya dengan baik. Divine Source, oh my god, ketuhanannya kenceng banget nih. Tuh, dapat lagi kartunya. Divine Source, kekuatan awal mula, ketuhanan yang luar biasa gitu, kekuatan awal mula. Maaf kalau aku terjemahinnya nggak persis, tapi itu maknanya lah ya, yang terdalam yang bisa aku sampaikan pada kalian. Jadi di sini ada doanya lagi. Help me know that all my deepest needs will be met. Let me trust that you have a plan and the right action will come. You are my source of love, of all. Aku pengen bilang of love, karena ini warnanya juga pink. Nih, berdoa apapun kalian agamanya maupun kalian yang tidak beragama, percayalah ada kekuatan yang lebih besar daripada diri kalian tentunya, makanya kalian bisa hadir di dunia ini. Dan mintalah bantuan agar semua keinginan kalian bisa terjadi, segala keinginan terjadi. Dan minta bantuan agar kalian terus percaya kalau Tuhan yang di atas punya rencana untuk kalian dan tindakan paling benar akan datang untuk kalian dan kalian lakukan. Dan kalian percaya di atas ada Divine Source. Bantulah aku ya, cahaya yang maha tinggi gitu. Oke. Terima kasih untuk file nomor 2 yang udah dengerin sampai akhir. Semoga kalian suka dengan bacaannya. Aku doakan yang terbaik untuk kalian. God bless you all. Berkat rahmat yang luar biasa untuk kalian. Sehat-sehat selalu. Panjang umur, penuh rezeki, kelimpahan, menjalankan talenta kalian ini yang udah aku bantu bocorkan dari semesta untuk kalian agar kalian menjalani hidup lebih sehat, kuat, dan semangat lagi ya guys. Kalian ini luar biasa. Kalian boleh like, follow,
subscribe, komen konten ini, bagikan ke yang lain boleh. Kalau misalnya mau personal reading, ayo. Dan kalau misalnya kalian mau pilih file nomor 1 dan 3 juga silahkan. Oke, see you in the next reading. Love you all. Bye-bye. See you. Halo, file nomor 3. Selamat datang di readingan kalian tentang potensi diri terdalam yang perlu kalian kembangkan. Oke, di sini kartu yang pertama. Mari kita cari tahu apa potensimu tersebut ya. File nomor 3. Belum apa-apa aku udah melihat ada cahaya nih saat aku men-shuffle kartunya. Apakah di sini banyak yang light worker? Banyak juga zodiak elemen api dan udara di sini. Zodiak elemen api itu Aries, Leo, Sagittarius. Kalau udara Gemini, Libra, Aquarius. Tapi nggak harus yang punya zodiak itu aja ya yang boleh nonton ini, kan ini bacaan banyak orang, sangat banyak. Kalau disebut ya syukurlah, itu makin resonate. Kalau nggak disebut ya it's okay. Ada juga kok zodiak tanah dan air. Mari kita shuffle. Bentar. Oke. Kita jadiin bottom of the deck-nya. Sambil aku rapihkan dan aku rasakan lagi juga energinya seperti apa. Aku melihat ada gambaran deer atau rusa, terus warna hijau. Oke. Mungkin banyak dari kalian yang berspiritual tinggi di sini, atau kalian tuh orangnya berketuhanan banget sebenarnya, tapi nggak kelihatan sih dari luar. Maaf ini hujan makin deras. Semoga sih nggak bocor ya. Oke, aku akan mencoba menyaringkan suara aku. Oke. Kok miring sih? Sorry, gimana sih biar nggak miring? Jadi ya, si rusa-rusa ini itu kesannya kayak kalem, damai gitu ya, padahal tuh dibalik itu mereka tuh berapi-api. Bahkan mereka ada yang jadi raja hutan, kayak rusa mus yang di luar negeri itu kan, kalau di hutan yang dingin kan gak ada singa, adanya si rusa yang tanduknya panjang itu. Jadi kalian berpower, berkarakter, terus potensi diri di terdalam kalian yang perlu dikembangkan. Aku melihat kalian itu sumber cahaya, sumber api, sumber semangat. Sumber semangat baru ya. Misalnya untuk orang-orang yang udah letoy didatengin kalian tuh mereka langsung kayak deg-degan. Kayak deg-degan, aduh dia datang, aduh kita harus lanjut lagi, bangkit, semangat lagi, yo gitu. Jadi luar biasa. Penuh semangat, penuh sukacita. Terus kalian jangan ragu, jangan anggap diri kalian itu galak, padahal itu emang pembawaan kalian aja. Kalau misalnya ada yang salah paham, kalian bisa ngejelasin kalau maksud kalian itu tuh the point, bukan maksudnya marah gitu. Kalian pengennya juga kan segalanya tuh flow-nya lancar, nggak tersendat-sendat. Kalau misalnya harus sampein A ya A, B ya B gitu. Jadi orang-orang itu juga harus dikasih pengertian untuk ngerti kalau dunia ini lebih enak dibawa ringan lah, nggak usah dipendem-pendem terlalu lama, sampein aja gitu. Kalian bantu dunia untuk bisa lebih berbicara jujur, lebih jadi diri apa adanya, lebih ya let it flow tadi, nggak keras kepala. Selesaikan masalah saat ini juga biar nggak dibawa-bawa ke masa depan.
atau kan kayak semua orang membawa karmanya masing-masing, karma baik atau buruk itu kayak selesaikan sekarang juga gitu. Kalian tuh punya energi itu, energi luar biasa, bijaksana dan tegas, in a positive way tentunya. Aku melihat ada batu karang juga, ada kerang di pinggir pantai, di laut. Kenapa kalian bisa jadi kerang di situ? Karena awalnya kalian itu cuma butiran pasir, terus kalian kayak terkena ombak, terkena banyak uh, hal-hal materi, akhirnya kalian membentuk jadi kerang yang besar dan kuat. Jadi kenapa kalian bisa setegas itu dan seyakin itu sama pendirian kalian? Karena kalian juga udah sekuat itu guys, jadi jangan ragu sama kekuatan kalian. Kayaknya bocor sih ini suara hujannya. Tapi ini menandakan aku pun harus berapi-api ngomong untuk kalian sesuai dengan energi kalian yang berapi-api dan penuh semangat. Ayo yakin aja, sampaikan apa yang harus disampaikan. Terus di sini ada kepiting merah seperti Tuan Crab. Jadi kalian pintar juga menarik rezeki ya, yakin soalnya. Jadi tuh kalau misalnya orang banyak pikiran kayak mau bikin bisnis ini mikirnya setahun dulu, kalau kalian udahlah langsung terjun aja. Kita juga nggak tahu kan kalau misalnya nggak terjun gitu loh, tipe-tipe yang kayak gitu kalian orangnya. Tapi jadinya juga kreatif, masuk akal, dan pintar, cerdas, cerdik gitu, kayak kancil, kayak rusa tadi yang aku bilang. Jadi cepat dalam berpikir gitu. Kalau misalnya udah terjebak dalam sini, set langsung ada pikiran, ayo jalan keluarnya ke sana. Itulah potensi diri terdalam kalian. Baiklah, mari kita buka kartunya satu persatu. Silau sih kayaknya kartunya. Kan silau kuning cerah ceria, Ten of Pentacles, luar biasa. Positif mana lagi yang kau dustai guys? Kayak wow, sangat bersinar kalian tuh. Ten of Pentacles artinya abundance di segala hal, keuangan, keluarga. Lihat anak-anak pada bermain dalam hidup kalian. Terutama untuk kalian yang ingin berkeluarga, yang pengen punya anak, kalian bakal punya banyak anak. Dan ini tuh ya rezekinya luar biasa mengalir berkelimpahan, punya rumah yang nyaman. Lihat ada karpet yang mahal gitu ya, lampu gantung yang mahal, ada hewan-hewan yang sayang juga dengan kalian. Hewan tuh gemes gitu sama kalian, kayak ini energi apa sih, kok aku pengen deket-deket sama kamu gitu. Terus kalian juga menarik pasangan hidup yang sesuai, yang sejati, karena kalian tuh yakin dengan diri kalian sendiri, aku tuh kualitasnya seperti ini, tek gitu. Terus jadi cepet gitu nemuin jodoh kalian tuh, itu dia orangnya, aku deketin dia. Seru sih, oh my god, abundance, sehat, karena lincah ya kalian, jadi sehat juga. Jangan lupa olahraga. Kalau misalnya nggak olahraga itu bikin kalian gampang capek, malah jadi kayak keluar dari keseharusan kalian gitu. Energi yang kalian bawa tuh udah cerah ceria penuh semangat, terus kalian nggak olahraga, itu malah keluar dari ya tabiat yang harusnya kalian jalankan. Marilah mengalir bersama energi sejati diri kalian lah. Nah, Eight of Cups, kata kalian tuh apa itu galau-galau? Aku nggak ngerti galau. Seru banget. Jadi apalagi kalau kalian banyak yang zodiak api, banyak yang zodiak udara, kayak habis diputusin cinta, udah rasa kayak singkat padat doang, terus besoknya bisa main lagi sama teman-teman gitu. Atau kalian udah ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, ngerasa ada pertengkaran dikit, kayak apalah, ini emang harus ada, ini bumbu-bumbu kehidupan, udahnya besok bangkit lagi gitu. Jadi cepet move on, itu kekuatan loh, potensi. Orang kadang bertanya ke kalian, gimana sih caranya biar bisa cepet move on begitu, biar bisa tetap happy dan nggak ngaruh di kerjaan kalian, benar-benar kalian tetap produktif dan semangat, itu gimana ya caranya gitu ya. Kasih tau lah guys, tips-tips dan rahasianya pada orang-orang sekitar yang membutuhkan. Jadi kamu juga akan merasa senang kalau misalnya kamu dibutuhkan gitu, kamu jadi ada semangat hidup baru nih. Oh,
Ini dia semangat hidupku. Aku ditanyain sama orang-orang, ternyata orang ngelihatnya aku gitu ya, aku kuat dan semangat ya, ternyata orang ngelihatnya ya udah, nasihatin mereka butuh nasihat apa, mereka bakal denger karena kalian juga orangnya meyakinkan. Tapi jangan dipakai untuk manipulatif ya, itu tantangan terbesar kalian karena orang-orang pada suka mendengar kalian dan percaya pada omongan kalian. Kalian jangan jadi melebih-lebihkan kata-kata atau bahasa yang gak sesuai lagi gitu. Takutnya jadi karma baru ke kalian ya, karena kalian kuat dan yakin, kalian tegas. Misalnya aku pengen mendapatkan penghasilan 10 juta per bulan, ya kalian udah pede aja, emang itu penghasilan aku segitu kok, 10 juta sebulan misalkan gitu ya. Jadi apapun yang terjadi terjadilah gitu, abrakadabra, abrakadabra, abrakadabra. Artinya tuh kayak terjadilah apa yang dimau. Oke. Dapat Queen of Wands tuh, kalian punya kendali untuk melakukan apapun yang kalian inginkan, melakukannya. Kalian gak ambil pusing, gak kayak kebanyakan mikir. Mau A langsung jalan ke A, mau B kayak ayo kita jalan-jalan iya sekarang, ini udah malam ya, nggak apa-apa sekarang aja. Tenang, tetap terkadang kontrol diri ya guys. Aku tahu energi kalian sebesar ini, tapi tolong perhatikan teman-teman di sekitaran kalian atau keluarga kalian juga ngikutin kaliannya kadang ngos-ngosan. Jadi tetap stabilkan, tenang. Kalian akan sampai ke tujuan kalian juga kok pada akhirnya. Apalagi ya, ini jadinya bacanya cepet doang nih, jangan-jangan nomor 3 nih, karena kalian satset juga orangnya. Oke, wow, Queen of Swords, dapat 2 queen, yang satunya wands, yang satunya lagi swords. Jadi yang satunya ratu atas tindakan, mau bertindak apapun itu dia udah ratunya, udah nggak perlu pikir panjang karena udah ada kebijaksanaan di dalam dirinya. Mau bertindak apapun itu nggak ragu gitu, meskipun nggak terlalu dilihat sama orang-orang, tapi dia tuh bertindak gitu karena dia queen. Dan yang satunya lagi adalah swords. Di sini dimana kalian udah melalui banyak hal ya, yang tadi aku bilang kalian tuh batu karang atau si kerang yang tadinya cuma butiran pasir tapi jadi bentukan yang cantik, yang unik, karena kalian udah diterpak banyak hal. Dan si Queen of Swords ini tuh suka berbicara. Kalian tuh suka banget bicara, nasehatin orang, ngerasa diperluin oleh orang-orang. Ini cocok banget kalian kalau jadi motivator. Mungkin kalian masih kurang pede atau belum mengeluarkan bakat terpendam kalian ini, potensi terdalam ini. Tapi suatu saat kalau kalian yakin, mau berusaha, bisa, kalian pasti bisa. It is what it is. Ya, jadi mungkin sekarang kalian nggak cuma sih, maksudnya sekarang sampai di titik kerja korporat, tapi di depan sana kalian pengen jadi motivator, go, tetap korporat tetap, tapi motivator juga lanjut gitu. Atau kalian bikin apa ya, kelas-kelas online, kelas-kelas jual PDF kelas, misalkan menggambar, memasak, itu kalian jual kelasnya tuh, cara mengimprove diri, cara apa ya yang sekarang lagi hits, menghealing diri, wellness yang gitu ya, cara fitness. Bagus kalian jadi guru, kalian tuh sangat meyakinkan orang-orang. Kalian itu itu potensi diri kalian yang perlu dikembangkan. Itu keunikan kalian hadir di dunia ini, hidup di dunia ini untuk menyeimbangkan potensi itu. Kalau nggak ada itu di dunia ini, siapa yang jadi pengajar? Siapa yang bakal memajukan semangat para anak bangsa? Asik. Aku juga ngomong ini udah kayak menggebu-gebu gitu ya, kayak motivator. Jadi siapa selain diri kalian yang bakal mengisi itu semua kalau bukan kalian? Jadi semua orang di dunia ini udah ditugaskan dengan bakat dan talentanya masing-masing. Mari silahkan kembangkan bakat dan potensi kalian yang ini.
Coba aku pengen lihat bottom of the deck. Jeng jreng, King of Pentacles. Abundance mana lagi yang kau dustai? Tadi tuh udah 10 of Pentacles. Sekarang jadi kingnya, rajanya nih. Jadi kalau misalnya kalian makin pede, makin percaya emang itu tujuan kalian dan kalian laksanakan, wah uang kalian sih, uang kalian maju bertubi-tubi, berjatuhan dari langit. Ibarat kata gitu ya, dapat durian nomplok gitu. Jadi yang kalian nggak ngeluarin potensi diri kalian, oke, dapet pendapatannya segitu. Tapi kalau kalian memperdalam potensi diri kalian nih, pinter ngomong, apa bisa meyakinkan orang dan lain-lain, wah itu udah cepet banget melesatnya duit kalian. Terserah kalian lagi sukanya apa, itu jadi nyesuaiin sama bakat kalian. Misalnya kalian itu hobinya main golf, ya udah berarti itulah bidangnya yang kalian utamain, kalian majuin. Mungkin kalian bikin konten-konten atau apa, itu jadi maju gitu guys. Ada bakat ini jadi pemimpin orasi ya. Seru. Terima kasih file nomor 3 udah ngedengerin. Aku pengen ngintip di belakang. Oke. Aman. Kalian kadang pusing sama diri sendiri ya, kayak nggak yakin aja gitu. Nah kalau kalian nggak yakin, banyak doa aja buat minta tuntunan, perjelas pertandanya ya Tuhan gitu, biar aku go langsung jalan. Kadang sebenarnya ini nggak perlu juga sih validasi dari orang, karena kan validasinya dari diri kalian sendiri, kalian yang berapi-api dan menggebu-gebu. Jadi salah satu cara yang bisa bantu kalian untuk beraksi, langsung aja dari Tuhan, langsung aja doa, langsung aja nanya, minta bimbingannya kayak gimana. Nah sekarang kartu berikutnya adalah bagaimana ya cara mengembangkannya, atau ada tambahan lainnya lagi untuk file nomor 3. Wow, dia keluar sendiri kartunya guys. Dari tadi file yang lain nggak ada yang keluar begitu. Oke. Lihat bottom of the decknya. Wow, Knight of Pentacles. Dari tadi kartunya banyak uangnya nih. Aku kasih bocoran, file sebelumnya itu yang keluar bukan kartu keuangan. Semuanya bakal kaya raya, tapi di sini kaya rayanya itu cepet sih, lebih ke cepet. Karena kalian tuh orangnya langsung lompat. Oh itu cuan tuh di situ, lompat lah ke sana gitu. Oke. Oh ya, Knight of Pentacles ya. Pejuang uang. Pejuang uang. Salah. Oh ya, kalian juga kalau menanyakan tentang cinta sejati itu ketemu ya. Kebanyakan dari kalian di sini ketemu. Loh, kok jadi beridingan cinta ya? Ini pesan tambahan ya, biar kalian makin fun dan seru gitu. Sifat meyakinkan kalian ini membuat pasangan kalian juga cepat yakin dan merasa cepat aman gitu. Jadi nggak dibawa terombang-ambing dalam lautan yang luas gitu, enggak. Kalian tuh cepat memberi keyakinan, kepastian pada pasangan kalau aku suka kamu, udah, mau nggak lanjut, serius nggak gitu. Seru. Wow, apa nih, so seksi. So hot kalian. The High Priestessnya gini ya gambar kartunya. Menarik banget. Kalian itu cantik, ganteng, rupawan. Jadi dengan bakat atau potensi diri kalian terdalam, dengan bakat potensi diri kalian di luarnya juga appearance-nya menarik, bisa pandai merawat diri, bersolek, tahu cara pakai baju yang bikin kalian tambah menarik sesuai diri kalian, karakter kalian sebenarnya.
makin lagi kalian menggait orang-orang sekitar dan semesta untuk melihat kalian. Kalian suka sih dilihat. Kalau kalian emang ada tujuan untuk menjadi terlihat orang banyak, atau mau anonimus tapi tetap dikenal banyak orang, bisa banget, udah bisa banget, nggak usah banyak tanya. Wujudkanlah, wujudkan. Three of Wands. Ini sih yang tadi, kenapa ya love-nya masuk di sini, bacaan love. Banyak yang suka sama kalian. Nah, kalian bisa memanfaatkan itu untuk ya menjadi orang terkenal gitu. Orang terkenal kan banyak yang suka. Makanya followernya banyak, karena banyak yang suka. Kalau misalnya nggak disukai ya followernya dikit masih, tapi tenang sama proses ya. Kalian harus sadar harus ada proses di segala perjalanan kalian, karena segala yang terlalu cepat dan menggebu-gebu juga kurang baik. Jadi turunin dikit energi kalian, jangan terlalu capek, stabilkan, batasi sampai mana yang harus kalian keluarkan energinya, dan terima waktu-waktu yang sudah diberikan oleh semesta, timingnya gitu ya. Kapan kalian lagi berusaha, kapan kalian meraih rezekinya gitu. Jadi pelan tapi pasti aja, slow but sure, kalian bakal luar biasa berhasil. Banyak yang suka sama kalian, tapi kalian jangan ganjen ya, itu juga pesan yang penting. Pilih satu aja di hidup kalian yang jadi terbaik untuk diri kalian, yang akan menemani kalian sampai akhir hayat ya. Jangan permainkan perasaan orang lain, jangan. The Hierophants, tadi ada The High Priestess, The Hierophants. Ini diingetin lagi kayaknya buat beragama. Kalian rada lupa beragama kah? Ya gitulah, walaupun kalian pede, ngerasa percaya diri, semuanya gampang, tinggal langsung kerjain aja, tapi dibalik itu semua kalian mampu sampai di titik ini, mampu mendapatkan tawaran-tawaran hebat itu ya juga karena dari yang di atas. Ini diingetin lagi aja sih. Ayo doa, ayo balik doa dulu. Kalian juga nggak bisa apa-apa kalau sendiri juga bakal hancur ya. Wow, pesannya kenceng banget. Ingat Tuhan, ingat Allah, ingat meditasi atau kekuatan yang lebih besar lagi, ingat semesta alam raya. King of Wands. Oke. Oh, tadi dapat Queen, sekarang dapat King-nya. Ya, tindakan itu ya. Sorry, ini ada kucing aku teriak-teriak. Kenapa ya? Dia menjadi pertanda apa ya si kucing ini? Kalau masuk ke dalam mic. Oke. King of Wands. Di sini diminta untuk, bener sih ciri-cirinya atau bagaimana cara mengembangkannya. Jangan lagi nunggu orang lain kalau kalian yang masih nunggu. Kalau emang udah ada berkat rahmat mengalir dalam otak kalian untuk melakukan sesuatu, lakukanlah, karena itu nggak datang tiap hari. Tiba-tiba ngalir gitu aja tuh, oh berarti itu rezeki. Jadi kalaupun nggak dilakuin sekarang ya tulis biar nggak lupa. Nanti pas energinya udah ada, misalnya apa ya yang kalian butuhin, perlengkapannya, uangnya udah ada, baru kalian wujudin. Jangan sampai disia-siain yang udah kalian download dari semesta itu. Terus Seven of Swords. Kalian rada bertanya-tanya sih tentang orang-orang di sekitaran kalian. Kayak bagus nggak ya ini buat dijadiin partner kerja, atau orang ini kayak gimana ya. Tapi di sini sarannya let it flow aja sih. Nanti juga ketahuan kalau misalnya orang itu nggak baik sama kamu. Yang penting kamunya yang baik. Kunci utamanya tuh ada di diri kamu. Nggak usah terlalu dengerin kata orang lain atau lihat orang lain itu baik juga, enggak. Asalkan kamunya baik, nanti berkatnya balik ke kamu. Misalnya kamu dibangkrutkan oleh seseorang, karena kamunya baik, karma baik kamu jadi berlipat ganda gitu. Jadi
Udah, nggak usah ambil pusing sama orang lain, fokus di diri kamunya aja. Mungkin karena kalian ini banget ya, logika. Kebanyakan dari kalian banyak yang logika. Terkadang kalian jadi penasaran kalau orang lain tuh mikirnya apa sih, tapi ya udah, nggak usah terlalu dipikirin. Emang bagusnya kalian fokus sama diri kalian sendiri sih, tapi ya jangan egois juga, maksudnya in the good way, tetap positive way ya, tetap peduli sama orang-orang sekitar gitu. Mau kalian serasional kayak apapun, tetap sayangi orang-orang sekitar. Orang-orang sekitar juga banyak yang bantu kalian. Jangan keras kepala dan merasa sombong, besar diri gitu, jangan. Kartu lainnya ya, pesan semesta. Ini kartu terakhir untuk kalian, pile nomor 3. Bagaimana nih? Oke. Pesan semesta untuk file nomor 3. Oh, kayaknya ini sulit keluar kartunya karena gede banget. Aku megangnya juga susah. Aku pilih. Ada di sini. Yang mana ya guys? Ini aja, dua-duanya. Bottom of the decknya surrender tapi kebalik, jadi kayak berserah sama apapun yang akan terjadi di depan sana gitu ya. Udah berserah aja, aku udah kayak burung terbang bebas lepas landas kemanapun itu, karena kalian belajar. Nih, ini pesan tambahan ya. Stop trying to control the whole universe. Berhenti untuk mengontrol seluruh dunia gitu. Kalian bisa mengontrol sampai di batas kalian sendiri. Udah lepasin gitu. Misalkan kalian udah nyemplung dalam suatu bisnis, ya udahnya jangan terlalu mikir banyak hal untuk masa depannya, takut gini takut gitu. Asalkan kalian udah berusaha, kalian pasti maju dan berhasil. Itu sambungan kartu pesan yang ini ya, yang kayak nguping ini. Kayaknya berarti kalian juga penasaran sama masa depan gitu. Kadang nggak tenang gitu ya, karena kok kayaknya cepet banget gue lompat ke sana sininya gitu. Tenang aja, emang nggak semua hal bisa kamu kontrol. Yang penting kamu udah ngelakuin yang terbaik, insya Allah aman gitu ya. Kayak ya aman, tetap doakan. Oke, kita buka satu-satu. Energetic clearing. Lihatlah, kalian penuh energi dan berapi-api, fire. During crisis, the Holy One herself may be empathizing you of fear and attachment, preparing you to receive her luminous plan. Ada hal-hal yang nggak kamu duga sih bakal kejadian, karena itu udah jalannya semesta untuk kamu. Terima aja, jangan ragu untuk terus melakukan perkembangan dan ekspansi dalam hidup. Kadang sesuatu itu nggak masuk di akal, tapi kalau itu emang harus terjadi, ya terjadilah gitu. Berusaha surrender juga. Kalian kan udah biasa nih nyemplung sana nyemplung sini, terus tiba-tiba semesta kasih ini kasih itu, ya juga biasain aja dong. Pasti bisa kok, udah terlatih, udah kuat, tenang terus. Right now, sekarang. Udah dari tadi tuh udah pesannya terlalu cepat, terus sekarang dapat kartu sekarang. Sekarang kalian mau ngapain sih? Udah sekarang. Stay in the present and don't get too far ahead of the flow. You'll soon trust that nothing more will come than can be handled.
each moment. Oke, ini ada tambahan pesan lainnya, berarti hidup untuk hari ini, hidup untuk sekarang, saat ini apa yang kalian mau lakukan. Jangan terlalu fokus masa depan dan masa lalu, karena itu sudah menjadi pelajaran dan akan menjadi pelajaran. Hiduplah untuk sekarang. Jangan terlalu berpikir jauh ke depan. Terkadang hidup harus let it flow, mengikuti arus kehidupannya. Misalkan kamu disuntungin, kamu didorong ke air yang deras di sungai dengan air yang deras. Kalau kamu melawan, kamu tenggelam di sungai itu. Tapi kalau misalnya kamu coba posisi tiduran di sungai yang deras itu, ya udah, kamu bakal tetap ngapung di atas dan sampai di tujuan dengan selamat. Kamu lama-lama akan percaya bahwa tidak ada yang lebih bisa kamu handle daripada momen sekarang yang kamu lagi handle. Gimana sih ini bahasa Inggrisnya gitu ya, semoga kamu ngerti ya. Kamu harus percaya gitu, gak ada yang bisa kamu handle lebih dari sekarang yang lagi kamu handle ini. Kamu mampu gitu. Maaf ya terjemahannya. Semoga kamu dapet lah ya pesannya. Kamu bisa kok menghandle semuanya. Pokoknya kamu tuh udah hebat banget bisa ngehandle itu gitu. Kamu gak nyangka kamu bisa menghandle itu. Self love, diingetin, ayo jangan kabur-kaburan. Cintai dirimu, cintai ususmu. Let the wall fall that separates me from my own vulnerable inner child. I long to take care myself like never before. Biarkan dinding yang menghalangi diri kamu dengan diri masa lalumu itu runtuh. Bertemulah dengan diri sejatimu, dengan diri anak kecilmu yang sangat lucu, yang pengen kamu rawat oleh diri masa depanmu ini, diri dewasamu ini. Biarin runtuh aja, runtuh temboknya. Bertemu lagi sama diri masa kecil kamu. Kamu lihat, kamu luar biasa, kamu udah sampai di titik ini, hebat banget. Kamu mampu menghasilkan keputusan-keputusan besar dalam hidup kamu. Kamu bisa menghandle semuanya dengan baik. Kamu bertahan, hari ini kamu masih bisa hidup, bisa makan, buset, sampai jatuh kartunya, lompat, bisa terus semangat, bahkan mungkin bisa meng-guide banyak orang gitu ya, banyak orang yang respect sama kamu, dengerin saran-saran kamu mungkin punya bawahan yang banyak sekarang. Cintai diri kamu lagi, oke? Kamu sehebat itu, jangan lupa, jangan terus keluar tanpa melupakan diri terdalam. Acceptance, menerima. Ini mirip lagi ya, right now dengan acceptance, menerima. Radical acceptance, in the now, open the flow. Penerimaan yang radikal saat ini, bukalah jalannya. Banyak hal yang mungkin ngalor ngidul, kayak kesannya kayak chaos atau nggak jelas, yang nggak kamu bisa prediksi, tapi itu emang udah jalannya dari semesta, dari Tuhan. Udah terima aja, buka aja jalan, kamu aman, kamu selamat. Selagi kamu selalu percaya ada kekuatan yang lebih besar daripada kamu, karena keajaiban itu datangnya dari yang di atas, bukan dari diri kamu sendiri. Kamu pasti mampu ngelakuinnya. Amin. Jadi doa. Liberation, wow, kebebasan. The doubt and fear still come up. You don't believe anymore that you don't believe anymore that they're you.
kamu tidak percaya lagi bahwa mereka adalah kamu, si doubt and fear ini. Jadi penolakan dan rasa takut selalu datang muncul. Tapi karena sekarang kamu udah lebih mengenal diri kamu sendiri, self love ini tadi, kamu jadi nggak percaya lagi kalau mereka itu adalah kamu. Itu bukan kamu. Itu godaan-godaan aja yang tercipta, ujian-ujian yang tercipta untuk menguatkan kamu. Diri kamu yang sebenarnya adalah diri kamu yang strong, kuat, hebat. Kamu mampu menciptakan apapun yang kamu mau, mewujudkannya. Kamu bisa langsung loncat, terjun sana, terjun sini. Kamu bisa mewujud nyatakannya semuanya. Itu kamu yang hebat. Kamu kuat bersama semesta dan Tuhan. Jadi kalau ada ketakutan atau penolakan, oke, itu mungkin kamu lagi capek aja, kamu butuh istirahat, atau itu ujian buat kamu aja, kamu pasti bisa ngelewatinnya. Yeay, beres. Thanks God. Thanks guys, udah dengerin ini bareng-bareng. Aku juga kayak banyak belajar dari kalian. Dengan membacakan kalian ini, aku tuh selalu belajar dari setiap bacaan readingan aku juga. Kayak, oh gitu ya ternyata pemahamannya atau pengalamannya orang-orang tuh gini gitu. Kayak aku seneng sih mendengarkan bacaan tarot kayak gini tuh, bikin upgrade diri juga. Kadang aku nggak perlu ngalaminnya langsung, tapi aku belajar dari orang lain. Kalian adalah guru-guru sejati aku juga. Jadi aku harap kalian juga seneng sama bacaan aku ini dan bisa terus support aku. Please like, comment, and subscribe ya. Terima kasih udah nemenin aku sampai di titik ini. Kalau kalian mau lakukan personal reading denganku, ayo bisa DM aku di Instagram. And see you in the next reading. Aku doakan yang terbaik untuk kalian. Jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Ingat, selalu ada mujizat, selalu ada kekuatan yang luar biasa, miracle, keajaiban itu selalu ada. Asal kamu percaya ada kekuatan yang lebih besar daripada kamu pasti berhasil. See you in the next reading guys. Bye bye.